punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Ketenangan hati. Sesungguhnya, saudaraku seiman, seluruh perasaan negatif dalam hati kita seperti suntuk, sumpek, sedih, marah, dan semacamnya itu dari sesuatu yang mengganjal di hati kita. Apa itu? Yaitu adalah amal buruk. Ya, dosa. Ngawur ustadznya. Sotoy bener. Apa urusannya sama dosa? Belum kelar, woi. Sebagai buktinya, kalau kita rasionalkan, kalau Bapak Ibu kerja di suatu perusahaan dan Bapak Ibu melakukan suatu kesalahan yang disengaja, pastinya Bapak Ibu akan kepikiran, sadar ataupun tidak. Berbeda dengan pegawai yang baik-baik saja dan menjaga prestasi, dia akan tenang dalam pekerjaannya. Begitulah hati manusia. Memang sudah didesain sedemikian rupa supaya mereka sadar akan kesalahan dan kembali ke Tuhan mereka. Seperti firman Allah di Al-Fath surat ke-48 ayat 4, yang berarti, Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Masa sih? Nggak percaya gua ah. Nggak mau percaya. Ya bener. Emang gue begini karena emosi. Gue ngerasa nggak nyaman juga karena ngamuk-ngamuk. Tapi itu kan bukan salah gua. Ini semua gara-gara bonyok gue yang gak guna. Gara-gara teman-teman gue yang kayak binatang. Tapi Woi San, masih sadar lu? Anjir, gak beres nih orang. buset, Aldi ngagetin aja lu. Lola bener lu San, kepala lu jadi sedeng ya abis kecelakaan. Aldi ini adalah temen gua semasa kecil. Gua kenal dia sejak kita pindah ke rumah yang sekarang. Dari kecil, gua main bareng sama dia. Sampai di poin dimana gua mulai jadi recluse dan mulai membenci keluarga dan dunia. Gua pelan-pelan menjauh dari dia. Dulunya dia pun belangsak, ngerokok juga. Mainnya aja sama reman-reman penjaga Indomaret. Ya kurlep kayak gua sekarang. Bedanya, dia sadar duluan dan jadi remaja masjid sekarang. Lu ngapain di mari? Gue kira lu lagi dengerin ceramah di masjid. Udah kelar dari tadi Jir. Gue cabut sekarang mau belanja ke warteg cuy. Beli makanan buat sahur bareng di masjid. Anjay, sahur on the road ceritanya. Gue kira lu kagak demen begituan, Di. Gigi lu gondrong. Ini buat program masjid kita. Di sini kita ngadain bukber sama Saber, bukan Saber Mobile Legend ya. Lu kenapa Jir? Ngapain lu adu pala sama tiang? Kagak. Tadi kedenger ceramah. Entah kenapa gue jadi Anjay, Hasan tobat cuy. Kesambet apaan lu? Keracunan Indomie basi lu ya? Berisik lu ah. Kepaksa denger ini juga cok. Rokok gue habis. Headset ketinggalan di tempat nongkrong. Mau apa lagi gue? Nyari ribut lu. Kalem San, kalem. Sorry kalau gue nyinggung, tapi bukan itu maksud gue. Ini kalau di tempat nongkrong bareng si Farid sama yang lainnya, yakin gue pasti gelut lagi. Walaupun nggak gue ladenin. Sama Aldi kok santai aja ya, nggak berantem. Woi, assalamualaikum. Masih sadar lo? Di, lu kok gue perhatiin udah nggak nongkrong sama Farid sama yang lain sih? Selek apa gimana lu? Bukan gitu San. Gue cuma pengen menjauh aja dari lingkungan yang bikin gue belangsak. Maksud lu gimana?
Si Farid bikin lu jahat. Gak cuma Farid cuy, manusia itu juga sesuai sama teman-temannya. Ingat kagak lu zaman kita masih nongkrong? Dikit-dikit berantem, dikit-dikit gibah, dikit-dikit nyebat. Untung aja belum sampai minum-minum gue saat itu cuy. Tapi apa yang bakal terjadi kalau gue stay di sana? Bergaul sama orang-orang kayak Farid yang terang-terangan minum. Yakin gue suatu saat gue pun akan tergoda untuk ngikutin biar dibilang cool. Iya ya. Zaman dulu si Aldi lebih beringas dari gua. Dikit-dikit ada masalah langsung gomu-gomu. Tapi sekarang kalem bener gue perhatiin. Apa ini semua karena dia hijrah ya? Yoi bosku, emang karena itu. Anjrit, woi dalam hati nih. Kenapa lu jawab? Biar cepet, kasihan animatornya. Ntar juga lu nanya kan? Yoi, sejak gue menjauh dari tongkrongan The Minimarket, gue jadi kaleman cuy. Gue selalu yakin kalau Allah ada di hati gue dan membuat gue tenang. Lu gimana? Gue liatin kayaknya lu ada kepikiran sesuatu nih. Tersentuh sama ceramah kah? Enggak juga sih. Cuma ya emang sih gua rasanya gundah gulana gitu. Rasanya marah mulu gua tiap hari. Mau ngapain juga kesel mulu. Berasa ada huluk dalam diri gua. Gini aja San, gimana kalau lu coba apa yang gue coba? Belanja sahur di warteg Po Imah. Dah sering jir. Pale lu kotak? Bukan. Ya mencoba memasukkan agama di hati lu. Lu bilang kan lu kesel terus tuh. Gimana kalau lu coba beribadah rutin? Siapa tahu api setan di tubuh lu bisa padam pakai air wudhu kan? Perkataan Aldi membuat gue berpikir. Sumpah, denger ini anak ngomong seakan ngehina gue gini, harusnya gue udah ngasih bogem mentah ke komuknya. Tapi kok gue malah kepikiran ya? Gue rasa di titik ini ada sesuatu yang mulai tertanam. Seakan ceramah tadi itu benih keimanan yang ditanam di hati gue. Dan pertemuan gue dengan Aldi seperti hujan deras yang membuat benih itu bertunas. Gue pun pulang, masih kepikiran dengan omongan si Aldi tadi. Dan ceramah, apa bener ya? Ini semua karena godaan setan di hati gue. Apa bener ya? Dengan coba ikhlas beribadah, gue bisa kalem kayak si Aldi. Gue kepikiran pada saat itu. Sampai gak sadar, gue ketiduran. Beberapa jam kemudian, gue terbangun sekitar jam 3-an. Bangun, sahur. Udah jam 3 ini bangun. Woi, bangun gak lu? Bangun! Buset. Aduh. Oh, udah jam 3 ya? Ngantuk jir. Kencang amat sih suara masjid sampai bangun gua. Gini aja San, gimana kalau lu coba apa yang gue coba? Biasanya kebangun jam segini nih, gua pasti ngamuk-ngamuk. Kenapa langsung muka Aldi yang gua inget? Memasukkan agama dalam hati lu. Rasanya gak guna deh. Tapi Coba dulu bang, siapa tahu cocok. buset, kok ngomong lu? Udah, gak usah dipikirin. Namanya juga kartun. Sono sahur, keburu subuh nih. Tapi gua ogah ketemu nyokap buat sahur. Ya udah, ke masjid sono. Kan gue bilang kemarin ada saber, makan di masjid. Tapi aduh. Oke. Gua udah di masjid. Terus gimana nih? Gua nggak tahu cara ikutan sahurnya. Harus daftar dulu atau gimana nih? Masuk dulu dah. Hehehe. Bacot. Gue nggak ngomong apa-apa loh San. Hehehe. Nih mau sahur. Lauk hari ini. Malu nih ye. Semoga sukses ya temanku. Aduh, lapar tenan, Jo.
Aus. Fuck. Lapar lah Juan.